Putriku yang aku lahirkan dengan susah payah malah diserahkan suamiku sendiri kepada wanita impiannya. Sayang, mana Nina kita? Sayang, kamu tahu, Maya nggak bisa punya anak. Kami tumbuh bareng sejak kecil. Aku nggak tega lihat dia menderita. Jadi kuserahkan Nina padanya sebagai ganti rugi selama ini. Arif, kamu gila ya? Nina itu putri kita. Beraninya kau serahkan dia ke orang lain. Aku akan ambil dia sekarang juga. Anak tak bisa kau ambil lagi. Anakmu sudah meninggal. Arif sebagai wali satu-satunya sudah menandatanganinya. Surat kematian palsu. Rebut anakku. Ini melanggar hukum. Kembalikan putriku. Kembalikan Nina. Nina. Tenanglah putri. Aku dan Arif akan rawat Nina baik-baik. Tenanglah, pergi. Dokter! Nina! Jika ada kehidupan lain, Ibu pasti akan lindungi kamu. Perutku. Sayang, kau bangun. Kandunganmu pecah. Anakmu akan lahir. Bukankah aku sudah melahirkan Nina? Apa aku hidup lagi? Sayang, kau sudah bangun. Kandunganmu sudah pecah. Bayi akan lahir segera. Bukannya aku sudah melahirkan Nina? Jangan-jangan aku hidup lagi. Minggir! Sayang, jangan gerak. Aku cari Dr. Maya sekarang. Dia dokter spesialis dari luar negeri. Pasti bisa bantu kau lahirkan Nina dengan selamat. Hidup lalu, Dr. Maya memanfaatkan statusnya bersama Arif Pratama memalsukan kematianku dan menculik Nina. Kali ini, aku harus lindungi putriku. Jangan dia, aku mau dokter spesialis. Sayang. Allah, melahirkan itu seperti menantang kematian. Kalau aku cari dokter spesialis, paling cepat setengah jam. Tiap menit, kau dan bayimu lebih berisiko. Rumah sakit ini milik kami. Ayahku pasti segera atur. Putri, kenapa? Ayah, aku mau lahiran. Bisa atur dokter spesialis. Untuk aku. Baik, Prof. Hadi. Kau ahli obstetri terkemuka. Segera lahirkan putriku. Baik, Pak Dirut. Sayang. Walau ayah, dia Pak Dirut. Demi hal, suruh dia salah gunakan kuasa. Pasti bakal diomeli orang. Kurasa kita cari Dr. Maya saja. Menurutmu, nyawa aku dan putriku, itu hal sepele? Ayah, aku mau minta satu lagi. Ayah temani aku ke ruang bersalin. Tenang saja, Putri. Ayah segera ke sana setelah rapat. Dokter Maya, Arif, kali ini jangan harap merebut Nina lagi. Ayah, sudah sampai mana? Putri, spesialis menunggumu di ruang operasi. Ayah datang setengah jam lagi. Ikuti saja perintah dokter. Semua akan baik-baik saja. Ayah, tunggu ayah. Tak bisa tunggu lagi. Ayo. Bisa mulai. Kok kamu? Mana dokter spesialis yang ayah atur? Ibu Putri, ibu di kamar sebelah pendarahan hebat. Semua spesialis ke sana. Aku dokter dari universitas luar negeri. Biar aku yang bantu lahirkan. Sayang, cek kamu selalu dokter Maya yang urus. Orang yang paling tahu itu dokter Maya. Tak ada yang lebih cocok. Ganti dokter. Kalau tidak, aku nggak mau lahiran. Jangan terlalu keras kepala. Bayi mau lahir sekarang. Semua spesialis ibu. Biar dokter Maya lahirkan. Ibu Putri, kondisi janin tak baik. Kalau ditunda, bisa tersedak. Siapa saja boleh lahirkan aku, selain kamu. Ibu emosi tak stabil. Pakai obat induksi. Jangan. Kalian semua, tangkap dia.
kali ini ibu masih tak bisa lindungimu? Mina, apa kali ini ibu masih tak bisa lindungimu? Putri, tenanglah. Aku dan Arif akan rawat Nina baik-baik. Tenanglah, pergi. Tidak bisa. Nina masih ada. Dia tunggu aku lindungi. Aku nggak boleh menyerah. Obatnya mulai bekerja. Ibu Putri, cepat dorong. Aku nggak mau lahiran. Aku nggak mau lahiran. Aku nggak mau lahiran. Aku nggak mau lahiran. Lepaskan aku. Ibu Putri, aku kasih obat bius. Takkan sakit lagi. Dulu karena diberi suntikan ini, aku pingsan. Dan di bedah paksa, ibu lemah. Siapkan operasi sesar. Kali ini, aku nggak akan biarkan kalian berhasil. Dulu tak ada bukti. Nina masih hidup. Kali ini, aku pasti ungkapkan sifat sebenar kalian. Dokter Maya. Istriku sudah sakitnya tak kuat lagi. Cepatlah bayinya lahir. Istri tak kuat. Siapkan induksi manual. Tapi ibu hamilnya stabil, bisa lahiran normal. Aku ini dokter dari luar negeri. Kata-kataku itu perintah. Kalau ada masalah, kamu sanggup tanggung. Jangan, tahan dia. Jangan. Tolong, jangan tekan lagi. Jangan. Aduh, teruskan! Tolong, jangan. Ayah, Cepat tolong aku. Aku dan Nina tak kuat lagi. Syukurlah, bayi perempuan. Arif, kita punya anak. Kembalikan anakku. Sayang, anak kita sudah meninggal. Arif, aku jelas dengar Nina nangis. Kenapa kamu bilang dia sudah meninggal? Ibu Putri, mungkin kamu lelah melahirkan. Jadi kebayang-bayang. Kau melahirkan bayi mati. Jangan lihat saja, biar tak sedih. Iya sayang, bayi sudah meninggal sejak lahir. Tunggu kau pulih. Kita coba punya anak lagi ya. Kembalikan anakku. Tuan Arif, aturan rumah sakit, bayi mati lahir harus dimusnahkan. Cepat pergi. Berhenti, jangan pergi. Ibu Putri, kau baru melahirkan, harus istirahat. Maya, itu anakku. Kenapa kau larang aku lihat dia? Anakmu sudah meninggal sejak lahir. Aku takut kau tak kuat, makanya suruh ayahnya bawa pergi. Gak mungkin bayi mati. Aku jelas dengar dia nangis. Tangkap dia. Nina, Nina, kembalikan putriku. Nina. Nina, kembalikan anakku. Kalian semua bawa dia kembali ke kamar. Jangan sampai dia kabur. Lepaskan. Maya, kamu mandul. Jadi ikut sama Arif, rebut anakku. Ini penculikan. Bisa masuk penjara sembarangan. Anakmu sudah meninggal. Suamimu gendong anak buat dibakar. Semua proses sudah sah. Aku orang tuanya yang sah. Anakku sakit. Kau harusnya konfirmasi padaku. Malah biarkan Arif bawa anakku pergi. Kau takut apa? Kau tak tahan tekanan? Jadi gila. Siapkan suntikan bius. Biar dia tidur nyenyak. Tapi mental Ibu Putri tak ada masalah. Diam. Kalau dia ribut, ganggu ketertiban rumah sakit, kau sanggup tanggung? Lepaskan!
Aku punya bukti. Maya Sari yang rebut anakku. Kalian dukung penjahat. Tutup mulutnya. Dia sudah gila. Hentikan! Hentikan! Bapak Ramadhani, kenapa kesini? Putri, ada apa ini? Ayah, cucumu sendiri dibawa orang. Cepat selamatkan dia. Di siang bolong, ada yang berani rebut anak di rumah sakit. Bapak Ramadhani, tak ada yang merebut anak. Ibu Putri ini tak bisa terima anaknya lahir mati. Jerry terus bicara sembarangan. Aku beri dia obat bius demi kesehatannya. Kau bilang anakku lahir mati? Bagaimana penjelasanmu soal ini? Syukurlah anak perempuan. Arif, kita punya anak. Sebenarnya ada apa? Bilang! Kalian harus pikir baik-baik. Maya mencuri anak itu kejahatan. Kalau berani beri kesaksian palsu, siapkan diri di penjara. Bapak Ramadhani. Anak itu sempat menangis. Tapi karena Ibu Putri lama dalam persalinan, anaknya memang sudah meninggal. Benar, Ibu Putri emosi. Jadi Tuan Arif membawa anaknya pergi. Bapak Ramadhani, Bapak juga dengar, banyak yang menyaksikanku. Kenapa? Kenapa kalian bohong? Ibu Putri, anakmu memang sudah nangis. Tapi cuma sekali, lalu nggak bernapas lagi. Lagian, anakmu diambil suamimu, Arif Pratama. Kalau tak percaya aku, apa tak percaya suamimu sendiri? Arif adalah kaki tanganmu. Kalian berdua pencuri anakku. Putri Arif itu ayah kandung anakmu. Selalu perhatian padamu. Walau bagaimana, dia takkan tega menghukummu dan anaknya sendiri. Ayah, percayalah. Nina masih hidup. Segera blokir rumah sakit. Jangan sampai Nina diculik. Ini Nggak bisa, Ibu Putri, blokir rumah sakit begitu saja. Bahaya bagi pasien lain. Keselamatan mereka, kau sanggup tanggung. Ayah, tolong percayalah. Aku lihat sendiri. Putri, tenanglah. Aku telepon Arif sekarang. Kayaknya Maya sudah terbongkar. Aku harus cari cara cepat keluar dari RS. Nomor telepon yang Anda hubungi tidak aktif. Ayah, sekarang Arif pasti membawa Nina bersembunyi di RS. Ngasih sempat blokir RS. Ibu Putri, banyak saksi yang bilang anakmu sudah meninggal. Jangan lagi berulah ya. Ayah, permisi, percayalah. Nina juga cucu kandung ayah. Jangan biarkan dia mati. Nina baru lahir. Tak ada ibunya. Putri, bangunlah. Beritahu semua. Blokir RS orang mencurigakan, tak boleh keluar masuk. Baik. Bapak Ramadhani, kenapa begini? Putri anakku satu-satunya. Nina cucuku satu-satunya. Hidup harus kulihat, mati harus kulihat mayat. Bapak Ramadhani, di pintu belakang ada orang mencurigakan. Cepat kejar. Tangkap mereka! Ini rumah sakit. Kalian mau apa? Arif, kembalikan anakku. Ibu Putri, rumah sakit tempat menyelamatkan nyawa, bukan tempat buat berulah. Jangan ganggu aturan rumah sakit. Arif, kalian tak bisa kabur. Asal kembalikan anakku. Semua yang lalu bisa ku biarkan. Ibu Putri, isinya cuma limbah medis. Tak ada anak yang kamu cari. Dokter Maya, anakku diculik. Keberadaannya tak jelas. Kau tak cuma tak bantu, malah terus menghalangi. Apa niatmu? Putri baru selamat dari kematian. Kau berani sentuhnya? Bapak Ramadhani, isinya cuma limbah medis. Buka di sini akan polusi lingkungan. Meski putri-putrimu, tak bisa kubiarkan dia menyakitkan orang. Jika di dalamnya benar anakku, kau pembunuh anakku. Aku pasti akan kirim kalian ke penjara. Cepat kabur! Tangkap dia!
Arif, kau hampir membunuh anak kita. Nona, apa kau salah orang? Benarkah ini anakmu? Kok ini boneka? Nina, putriku, kau di mana? Ibu Putri, sudah kubilang, isinya cuma limbah medis. Tak ada anak yang kau cari. Kau tak percaya, memaksa buka. Sekarang percaya? Pencuri anakku, kembalikan anakku. Lepaskan, tolong. Putri, tenanglah. Ceritakan perlahan. Bapak Ramadhani, saat operasi, Putri terus menunda waktu. Sehingga janin tersedak, mati saat lahir. Aku berjuang mati-matian agar dia selamat. Tapi kini, dia tak terima kenyataan. Lalu berulah di depan umum. Aku hampir mati tersekat dia. Kau tak bisa, biarkan saja begitu. Putri, apa kau terlalu emosi? Tunggu Arif pulang dulu, baru kita bahas. Gak bisa, kalau tunggu Arif pulang sudah telat. Aku minta periksa CCTV rumah sakit. Gak bisa. CCTV rumah sakit ada privasi semua pasien. Putri gak punya hak. Aku juga pasien sini. Anakku baru lahir, hilang di ruang operasimu. Kenapa aku gak boleh lihat CCTV? Cuma mau lihat CCTV. Kenapa dokter ini terus nolak? Menunda cari anaknya. Sungguh kejam. Cepat kasih jalan. Bayinya sangat rapuh. Telat 1 detik saja bisa mati. Betul, selamatkan nyawa lebih baik. Kami dukung lihat CCTV. Lihat CCTV. Lihat CCTV. Dokter Maya, semua dukung aku lihat CCTV. Kau menyembunyikan apa? Putri, kau boleh lihat CCTV. Tapi kau menumpahkan limbah medis. Rumah sakit kini penuh bakteri virus. Kalau kena infeksi, konsekuensinya tak terbayang. Kau sengaja berniat membunuh. Sekarang, kau harus ikut aku ke kantor polisi. Apa dia kena bakteri? Wanita ini kejam. Anaknya baru meninggal. Aku mahu kita ikut mati juga. Semuanya, aku akan tanggung jawab. Tapi anakku dalam bahaya. Aku harus lihat CCTV dulu. Lepaskan! Gak bisa. Kau cuma mau kabur dari hukuman. Aku akan lapor polisi. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia, Bapak Ramadhani. Segera tangkap Putri. Normatan rumah sakit. Segera tangkap Putri sekarang juga. Rumah sakit punya aturan ketat soal limbah medis. Harus pakai 3 lapis perlindungan. Tadi dia kontak langsung limbahnya. Kenapa nggak kena infeksi? Ini cuma sampah biasa. Kau sengaja fitnah, menodai aku. Demi menghalangi aku cek CCTV. Kau takut apa? Ada apa ini? Siapa yang bilang jujur? Aku juga bingung. Kenapa bisa begini? Iya, ada apa? Semuanya, aku Putri, bersedia tanggung jawab penuh terhadap kejadian ini. Tapi sekarang, harus cari putriku dulu. Aku Putri, lapor dengan nama asli. Dokter Maya dan suamiku menculik anakku. Aku minta cek CCTV rumah sakit. Ini nyawa manusia. Mending percaya ada daripada tak percaya. Putri, anakmu sudah meninggal. Suamimu yang bawa ke krematorium. Jangan fitnah di sini lagi. Aturan rumah sakit, kremasi anak harus diiringi ibu. Kau sengaja langgar aturan. Jelas-jelas sudah sepakat mencuri anakku. Benar, rumah sakit takut salah ganti bayi. Di situasi apapun, harus diiringi ibu. Kau cuma iri aku dekat dengan suamimu. Sengaja pakai anak untuk fitnahku. Cepat cek CCTV. Jangan ganggu cari anaknya. Cek CCTV, cek CCTV, cek CCTV. Ayo, cek CCTV, cek CCTV, cek CCTV. Kembalikan anakku. Sayang, anak kita sudah meninggal. Tadi Nina masih nangis. Kenapa bilang dia sudah meninggal? Tuan Arif, aturan rumah sakit, bayi mati lahir harus dibakar sesuai prosedur. Cepat pergi. Berhenti, jangan pergi. Meski bayi mati lahir, harus kasih ibu lihat terakhir kali. Kayaknya benar-benar sengaja langgar prosedur. Bukan aku. Aku cuma lupa sesaat. Bukan sengaja. Arif, harusnya kau sudah kirim anaknya. Kalau ketahuan, aku tamat. Nina,
Kembalikan putriku. Nina! Kejar! Ikuti jalur Arif yang kabur! Siap! Arif itu, dia yang bawa ke pembakaran. Aku nggak pernah pegang anaknya. Bisa dibuktikan. Aku nggak ada urusannya kan? Jelaskanlah. Morgue rumah sakit di basement timur. Tapi Arif bawa anak ke barat. Aku... Ini, Maya. Kalau kau jujur sekarang, bisa kubiarkan. Kau tidak, tunggu saja namamu hancur. Dan kau masuk penjara. Aku ngaku. Aku kasih tahu semua. Menurutku, ini urusan keluarga kalian. Aku nggak ada urusannya. Maya, semua orang lihat. Kau suruh suamiku bawa anak pergi. Juga halangi aku cari. Mau terus bohong. Kau sendiri bilang, yang bawa anak itu suamimu. Sebagai ayah anak itu, dia bawa anak ke penguburan. Itu sudah semestinya kan? Aku tak bersalah. Aku jujur. Tak takut fitnah kalian. Dokter Maya aturan, rumah sakit, surat kematian janin, dan surat penguburan harus ditandatangani ibu. Suratmu mana? Ada dokumen begini. Aku juga baru kali ini jumpa janin mati. Waktu itu takut, jadi lupa. Kau lupa prosedur. Tapi tak lupa suruh Arif bawa anak kabur. Aku tetap bilang Putri melahirkan janin mati. Aku tak tahu apa-apa. Maya, cukup satu pelanggaran praktekmu, kau bisa masuk penjara. Kau yakin mau penjara demi lindungi Arif? Masih ada kesempatan jujur. Kalau orang ku tangkap Arif dan anaknya, kasusmu takkan bisa dibersihkan. Bilang, Nina di mana? Kalau enggak, aku lapor polisi. Nina di sini. Sayang, kamu baru melahirkan. Kenapa nggak tidur di ranjang? Ngapain di sini? Nina mana? Kau sembunyiin Nina di mana? Nina, di sini. Omong kosong, Nina nggak mati. Kembalikan Nina padaku. Aku tak berguna. Aku tak bisa jaga anak kita. Semuanya salahku. Aku tak berguna. Nina, kakek salah. Tak bisa lihatmu terakhir kali. Ayah, salahku tak jaga. Putri dan Nina. Bayi mati saat lahir. Aku tak berguna. Semuanya salahku. Kalau orang lain bayinya mati, suaminya pasti jijik. Suaminya ini sangat perhatian. Betul. Dia sendiri kremasi anaknya. Pasti sakit sekali. Suaminya sungguh hebat. Enggak, bukan. Setiap cek kehamilan, bayiku sehat. Enggak mungkin mati saat lahir. Putriku enggak mati. Mereka menculik anakku. Kembalikan anakku. Sayang, lihat kau begini. Lebih sakit dari mati. Aku tak berguna. Semuanya salahku. Pukul aku. Kalau itu bisa buat kau lebih tenang, pukul aku. Ibu Putri, bayimu memang sehat. Tapi saat melahirkan, terlalu lama menunggu. Janin mati tersedak. Jadi pembunuh putrimu itu dirimu sendiri. Jadi yang bunuh putrimu itu dirimu sendiri. Kau bunuh anakmu sendiri. Kuburan dia sudah di depan mata. Kau tak merasa menyesal? Suami sebaik ini, jangan ribut lagi. Sembuhkan diri. Tak usah takut tak punya anak. Putri, Arif suami yang baik. Hargailah dia. Bukan ayah, percayalah. Mereka menculik Nina. Cepat selamatkan Nina. Sayang, tenanglah. Kamu lagi kambuh ya? Apa? Putri sakit? Bukan. Ayah, maaf. Salahku tak jaga Putri. Saat hamil,
Stres berat, jadi ada gangguan jiwa. Tak berani beritahu. Takut Bapak, cemas. Aku sendiri tak mau Putri lihat mayat Nina. Takut dia trauma. Tapi tak sangka. Hidup lalu aku dihujat, sakit jiwa, dibuang ke neraka. Istriku menderita skizofrenia parah. Mohon rawat dia baik-baik. Arif, aku tak gila. Kalian akan dapat karma. Putri, saat kau sadar, anak kita sudah meninggal. Aku akan jemput kau. Hidup ini tak boleh lagi masuk rumah sakit jiwa. Sayang, kamu kenapa? Apa? Aku benar-benar halusinasi. Nina benar-benar meninggal saat lahir. Gak mungkin. Nina gak mungkin mati. Sayang, Nina memang sudah pergi. Walau aku juga tak rela. Tapi kupikir, arwah Nina pasti tak mau melihatmu terpaksa menderita begini. Nina. Aku sudah kehilangan putriku. Ibu dengar kamu nangis. Aku tak bisa kehilanganmu lagi. Tak apa, jangan nangis. Tunggu badanmu pulih. Kita punya anak lagi. Nanti kita, keluarga kita, hidup bahagia bersama. Boleh ya? Sayang, lihat. Nina lucu kan? Putri. Ibu Putri, aku tahu sakitnya tak bisa jadi ibu. Tapi kamu masih muda. Rawatlah tubuhmu. Nanti punya anak lagi, masih sempat. Sayang, kamu lagi apa? Sayang, ini baju yang kupersiapkan untuk Nina. Sayangnya, dia tak akan bisa pakai lagi. Sayang, menurutmu, Nina sendirian di sana, apa dia takut? Sayang, tenanglah. Nina di sana pasti akan baik-baik saja. Kok kira dia juga ingin kamu bangkit dan hadapi hidup baru? Nina, tahan sebentar. Tunggu ibu temukan bukti. Biarkan pembunuh membayar harganya. Kubawa kamu kembali ke ibu. Arif, gimana? Dia masa curiga kita menculik anaknya? Kayaknya dia sudah terima kematian Nina. Tadi aku lihat dia menyulut pakaian anaknya. Syukurlah. Syukurlah. Jaga anak itu baik-baik. Jangan sampai semua usaha sia-sia. Paham? Sayang, maaf ya, kamu capek soal Nina. Kayaknya kamu kurang istirahat. Minum susu dulu. Makasih sayang. Ini sudah seharusnya. Sayang. Mina, ibu kangen kamu. Kamu sekarang gimana? Pakaianmu hangat nggak? Ada yang tindas kamu? Arif, lihat Nina kita. Serik banget. Tingginya tangisannya. Seluruh komplek dengar. Nina, aduh, kok dia kencingin aku? Nina. Sayang. Sayang. Maya, aku akan atur koneksi. Biar kau jadi dokternya Putri. Saat dia melahirkan, aku kasih anaknya padamu. Gimana kalau Putri nolak? Kita sembunyiin anaknya dulu. Terus bilang anaknya lahir mati. Meski dia nolak, tak bisa apa-apa. Oke, gimana kalau tabung abu ini? Bagus, nanti kita isi tepung. Biar dia kira itu abu. Arif, hari ini hari cinta 520. Seandainya kita bisa merayakannya. Tubuhku di sisi Putri, tapi hatiku ada di sana.
Arif, gimana? Aku tak bisa punya anak lagi. Sayang, ayo kita punya anak lagi. Dasar brengsek. Kau dan Maya, pisahkan aku dan Nina. Aku pasti hukum pasangan brengsek ini. Aduh, sayang. Kenapa tubuhku sakit sekali? Rasanya kayak dipukul. Benarkah? Mungkin kamu belakangan kurang istirahat. Sayang, Kantor telepon. aku angkat dulu. Halo, ada apa? Masih harus sembunyi berapa lama? Tiap hari aku hidup dengan cemas. Aku sudah muak di rumah. Sekarang dia mulai melepaskan soal Nina. Tapi sekarang tiap hari aku urus Nina, tak bisa sewa pembantu. Tiap hari harus susui ganti popok. Aku bukan pembantu. Aku nggak peduli. Kamu harus cari cara. Aku nggak bisa nunggu lagi. Coba ini, kapan-kapan bawa Nina ke rumah kita. Lihat reaksi Putri. Kalau bisa, maka tak usah sembunyi lagi. Nina, akhirnya ibu bisa bertemu kamu. Ibu Putri, aku bawa putriku ke sini. Kembalikan putriku. Kamu ngapain? Jangan rebut putriku. Kembalikan anakku. Kamu ngapain sih? Jangan rebut anakku. Aduh, tadi masih baik-baik. Kok bisa berantem? Iya. Putri, Maya tahu. Kamu baru kehilangan anak. Dia datang bawa anaknya buat menghiburmu. Kamu cuma hati busuk ya? Anakmu sudah meninggal. Aku tahu kau sedih. Tapi jangan rebut anakku. Itu anakku. Maya telah operasi. Tak bisa punya anak. Dia bersekongkol suamiku. Merebut putriku. Bahkan bohongi aku. Bilang itu janin mati. Sayang, aku tahu anak kita meninggal. Kau sedih. Jadi kau terus berhayal anak kita masih hidup. Nah, kami lihat Arif besar dari kecil. Mana mungkin dia berbuat begitu? Ya nak, kami dengar anakmu baru lahir sudah meninggal. Apa kau terlalu sedih hingga bingung? Bukan begitu. Benar-benar bukan. Sayang, tenanglah. Aku pasti cari rumah sakit jiwa terbaik untuk obati kau. Lepaskan! Aku nggak gila! Aku bicara jujur! Aku nggak mau ke RS jiwa! Sayang. Aku nggak mau! Sayang, kau kenapa? Kalau sekarang, ku seret buktinya. Mereka pasti mengelak. Bahkan tuduh aku gila. Aku harus tunggu kesempatan. Ungkap semua kejahatan mereka. Kamu ingat sesuatu? Oh, aku cuma mikir, gimana nampani kamu. Aku tahu kamu baru kehilangan putri. Pas banget, aku juga baru punya putri. Jadi aku bawa dia buat menghibur kamu. Semoga lihat bayiku, kamu bisa lebih senang. Putri lihat Maya begitu baik. Dulu kau salah pahami dia. Dia tak peduli. Malah bawa anaknya datang menghiburmu. Kurasa kita harus Berterima kasih padanya. Tentu saja. Aku pasti akan berterima kasih. Aku dan Arif, teman masa kecil. Bagaimana kalau kalian jadi bibi dan paman angkat? Ku dengar bisa dapat anak. Siapa tahu kalian juga bisa punya anak baru. Bagus. Putri, kau sekarang bibi angkatnya. Coba gendong dia. Nggak bisa. Aku nggak boleh salah gerak. Kalau nggak, rencanaku bakal gagal. Sayang, kenapa? Dulu kau suka sekali sama Putri kan? Kalau aku gendong anak lain, Nina pasti sedih. Benar juga. Aku kurang mikir. Oh ya, tanggal 1 bulan depan,
aku adakan pesta 100 hari. Nanti kalian harus datang ya. Oke, nanti paman angkat harus kasih angpau gede buat putri angkat. Biar semua ini terungkap di pesta 100 hari. Kamu mau aku lakukan apa? Aku mau kau di acara syukuran live liput suamiku dan simpanan kebenaran mencuri anakku. Aku mau mereka dihukum dan rusak namanya. Selamat Bapak Arif, dapat putri. Selamat Ibu Maya, terima kasih. Maaf, pelayanan kurang. Silakan duduk, silakan masuk. Selamat, terima kasih. Silakan masuk. Istri Bapak Arif bukannya putri Bapak Ramadhani. Sudah diganti. Iya, katanya Ibu Maya dengan koneksi Bapak Arif baru bisa masuk rumah sakit. Paling mau jadi istri sah. Keterlaluan. Sudahlah Arif, mereka mau bilang apa, biar saja. Maaf kau ikut tersiksa. Kau merasa malu bersamaku? Jangan bilang begitu. Kau bersedia jadi ayah, hadir di acara ini, aku sudah sangat puas. Oh ya, kenapa Putri belum datang? Apa dia marah dan gak datang? Berani dia nggak datang. Aku telepon dia sekarang. Putri datang, beri hadiah. Lihat apa yang dia genggam. Datang ke acara syukuran, malah bawa tabungan abu. Sungguh sial. Putri, aku sungguh ingin jadi sahabatmu. Tapi hari ini ulang tahun bayiku. Kenapa kau bawa tabungan abu untuk kutuk dia? Sayang, bagaimanapun hari ini ulang tahun bayi Maya. Kau datang bawa tabungan abu. Ini sangat sial. Ayo, kita pulang dulu. Aku cuma datang kasih hadiah. Kenapa kalian jadi panik? Putri, kalau kau tak mau hadiri ulang tahun bayiku, kau tak diterima di sini. Keluar. Putri, walau kau rindu anakmu, tak boleh begini. Maya sudah marah. Cepat minta maaf. Kita bersama-sama Rayakan ulang tahun bayi Maya. Iya, asal kau minta maaf. Aku bisa mengampuni demi Arif. Tapi kalau kau terus uji batasku, jangan salahkan aku. Usir kau. Kalianlah yang harus minta maaf. Semua, ada gosip panas hari ini. Satu roket dong. Aku siarkan langsung. Jangan foto! Jangan foto lagi! Bapak Arif, apa hubungan Bapak dengan wanita ini? Bapak Arif, apa hubungan Bapak dengan bayi ini? Maya, ini hadiah besar buatmu. Suka? Kamu yang atur orang-orang ini. Benar. Putri. Kamu mau apa sebenarnya? Aku akan balas semua sakit yang kalian berikan kepada kalian berdua. Maya, kamu takut apa? Kado dariku tak kau suka. Putri, kau cemburu padaku. Mau balas dendam kan? Aku balas dendam. Jika kau tak menyakitiku, kenapa aku balas dendam? Arif, lihat dia. Sayang, sejak anak kita pergi, sikapmu jadi sangat berbeda. Tapi bagaimanapun, Tak boleh ganggu-ganggu. Acara ulang tahun anak orang. Bisa kau. Jangan mengada-ada lagi. Aku yang mengada-ada. Kalian berdua perbuatan kotor kalian kalau ku bilang. Takut bikin telinga semua orang kotor. Lihat sini. Mistress depan istri sah bercumbu sama brengsek. Benar-benar keji. Jangan foto! Jangan foto! Terus foto. Arif, Maya, mulai hari ini kalian akan hancur. Putri, saat kau kesulitan melahirkan. Maya yang samakan. Sekarang, begitukah kau balas budi? Hati nuranimu sudah hilang. Betul. Kau bawa tabungan abu buat kutuk aku. Kau pasti takkan bahagia. Tabungan abu ini kalian pilih sendiri. Aku cuma kembalikan saja. Aku tak tahu maksudmu. Kalau kalian mau pura-pura, biar ku bantu saja.
Kau malah taburkan abu anakmu. Ini anak kandungmu. Kamu tega sekali. Meski anakmu sudah meninggal, tak boleh begini padanya. Ibu Putri, kenapa kau taburkan abu anak kandungmu di depan umum? Ibu Putri, apa penjelasanmu soal tindakanmu? Benar, aku taburkan abunya. Aku tak perlu jelaskan. Di dunia ini ada ibu kejam begini. Anaknya mati pun pantas. Taburkan abu anaknya di depan umum saja, malah tak merasa bersalah. Wanita seperti dia tak pantas jadi ibu. Acara bahagia ini malah jadi sial karena dia. Keluar, keluar, keluar! Putri, kau taburkan abu anakmu dan rusak acara Nina. Hari ini kau harus menghujani aku dan Nina. Kalau tidak, aku lapor kau ganggu ketentraman. Isinya ini, benarkah abu? Kau sendiri tahu kan? Semuanya. Isinya ini tepung. Sedangkan dia, anakku, kok kamu tahu? Benar, ini memang tepung. Semua. Aku juga baru tahu. Orang kota memang hebat. Tabung abu dipakai buat tepung. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa? Tanya saja suamiku yang baik. Sayang, apakah kau kambuh lagi? Kau selalu hayal. Anak kita masih hidup. Biar aku ajak. Arif, tak sangka sampai kini kau masih tak merasa salah. Mau fitnah aku gila untuk tutup aib kalian. Sudah telat. Semuanya, kebenaran akan terbongkar. Semuanya, kebenaran akan terungkap. Putri, beraninya kau lihat HP-ku. Kau tak lihat HP-mu? Mana ku tahu. Kalian berdua diam-diam melakukan hal-hal menjijikan. Biar aku jelaskan. Dokter Mayasari itu mantan suamiku Arif. Dia tak bisa punya anak. Manfaatkan status dokternya, ikut sama suamiku, rebut anakku. Bahkan bohongin aku, tepung itu abu putriku. Astaga, tak sangka dia begitu jahat. Suami sendiri malah bekerja sama merebut anak kandung sendiri. Menakutkan. Lihat sini, kalian tahu, malah kasih angpau Valentine. Seduce others' husband, now even once. Steal others' child. So evil. Jangan foto, ini semua palsu. Dokter Maya, sejak kau merebut anakku, kau harusnya sudah kira-kira akibatnya. Putri Chat ini cuma bercanda saja. Benar-benar bukan seperti yang kau pikir. Maya bilang, cuma bercanda. Kau tuli atau apa? Anakmu sudah meninggal. Anak ini anaknya Maya, dia yang melahirkannya. Fitnah di rumah sakit. Belum cukup sekali kau harus usir aku. Sampai mati. Baru kau puas. Tenang saja, semua belum selesai. Ini rekam medisnya, operasi hisap rahimnya. Seingatku, di dunia ini belum ada teknologi melahirkan tanpa rahim. Jadi anak ini putriku. Jadi anak ini bukan anaknya, tapi putriku. Bapak Arif, apa penjelasan Anda? Ibu Maya, apa benar Anda rencanakan menculik anak? Bapak Arif, soal tuduhan Ibu Putri, apa yang mau Anda katakan? Anak ini benar, bukan anak Dokter Maya. Nina, ibu akhirnya bisa jemput kamu pulang dengan aman. Tapi juga bukan anak Putri. Apa kamu bilang? Ini bukti adopsi bersama saya dan Maya. Anak ini, kami pasti akan besarkan dia bersama. Tadi bilang anak ini anak kandung Dokter Maya. Sekarang malah diadopsi. Kalian memang jago bohong. Aku cuma takut kelak dia tahu dia anak adopsi dan sedih. Selain itu, tamu hari ini banyak. Aku cuma bohong demi kebaikan. Kalau masih mengelak, kita tes DNA saja. Kenapa Bapak Ramadhani ke sini? Semuanya, tolong jadi saksi. Jika anak ini tak berdarah daging denganku, aku akan sujud dan minta maaf padanya. Putri,
Aku ibu dari anak ini. Tanpa izinku, jangan harap sentuh anakku. Jika ini bukan putriku, kenapa kau merasa bersalah? Ibu Maya, permintaan Ibu Putri sah. Silahkan kerjasama. Jika anak ini tak berdarah dengan Ibu Putri, bisa buktikan kebenaranmu. Kenapa tak setuju? Kalau tak setuju, ada alasan menduga kalian penculik anak. Pes. Hasil tes DNA 99,69% memastikan hubungan ibu anak. Hasil tesnya 99,99% memastikan hubungan ibu anak. Benaran ibu dan anak. Benaran putri ibu putri. Wajah tak cerminkan hati. Suaminya malah bekerja sama dengan penjahat, merebut anaknya sendiri. Dasar pasangan brengsek, harusnya ditangkap, potong tangan kaki. Nina, akhirnya kamu kembali ke pelukan ibu. Dokter Maya, kamu berbuat banyak kejahatan. Sisanya hidupmu, kamu tinggal di penjara dan tobatlah. Bapak Ramadhani, aku salah Bapak, maafkan aku. Arif, aku tak mau masuk penjara. Tolong aku, ayah. Kalau dia dipecat dan dipenjarakan, hidupnya akan hancur. Kalau aku tak tahu kebenaran, aku dan Nina jadi batu loncatanmu. Sayang, Maya cuma terbutakan hasrat. Dia tak sengaja. Kau juga wanita. Kau tahu wanita? Tak bisa jadi ibu. Betapa sakitnya. Kau cuma kehilangan satu anak saja. Tapi dia kehilangan kebahagiaan sisa hidupnya. Brengsek. Arif. Tak sangka kau sangat lancang, sayang. Berikan aku muka. Serahkan Nina ke Maya. Cuma anak saja. Kalau mau, kita punya lagi. Dasar brengsek. Kita tak punya masa depan lagi. Petugas, kalian dituduh penculik bayi. Ikut aku ke kantor polisi. Sayang. Semua itu gara-gara Maya. Dia mengikatku. Kau, aku, Nina. Kita bertiga hidup bahagia bersama. Panggil petugas. Tak perlu. Dasar pengecat! Tanda tangani. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan. Aku tak mau. Kau buat putri menderita. Ceritamu harus putus. Bawa mereka. Aku tahu aku salah, lepaskan aku. Ayah, sayang, aku tak mau penjara. Aku tak mau penjara. Nina, tenanglah. Mulai sekarang, ibu akan lindungi kamu. Kau tak akan pergi lagi. Selamat Ibu Putri. Wah, anaknya cantik sekali. Mirip ibu, juga cantik.